Sebuah kota yang mengelilingi danau di dalam kawah berada dalam keadaan siaga. Di tengahnya tumbuh sebuah bunga yang telah berakar. Seorang penduduk desa menjelaskan bagaimana bunga itu mengubah air danau menjadi larutan garam, membunuh kehidupan akuatik yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Beberapa penduduk mencoba membasmi bunga tersebut, tetapi setelah salah satu dari mereka tewas karena luka-lukanya, para tetua tikus menyewa seorang pengembara untuk menangani ancaman itu. Sayangnya, pengembara tersebut malah mengirim muridnya, seorang wanita muda. Saat dia tiba, para penduduk desa tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia adalah satu-satunya manusia yang pernah mereka lihat. Tubuhnya yang tanpa bulu menjadi keajaiban di mata mereka. Dia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu dan memperkenalkan dirinya sebagai Belle Leblanc, murid Cian Leblanc, dan dia datang untuk membunuh apapun yang berada di tengah danau. Master Shredder mengarahkannya ke tentakel yang mencuat dari bawah permukaan air. Penduduk desa senang mendengar gadis itu bersedia menghadapi masalah mereka, tetapi mereka terkejut dengan antusiasmenya untuk melahap daging bunga tersebut. Dia melepas bajunya, mengambil ancang-ancang, melompat dari dermaga, dan mulai berlari di atas permukaan air. Makhluk itu bereaksi, dan dia ditarik ke bawah oleh salah satu tentakelnya, sebelum akhirnya meluncur kembali ke daratan dengan tentakel yang telah diputus. Belle memastikan bahwa itu memang seekor Negroni, cumi-cumi bunga bertanduk, yang masuk akal secara spiritual. Dia meraih pedang boosternya, Runding, menggunakannya untuk menangkis serangan tentakel sebelum menggunakan semacam sihir atau sesuatu yang membuat bilah kayu yang tampak biasa itu berubah menjadi tajam, memungkinkannya untuk memotong beberapa tentakel dan menyerang tubuh utama makhluk itu secara langsung. Sayangnya, hal itu menyebabkan semburan air garam sebelum makhluk itu perlahan mati. Ternyata dia bisa berbicara dengan makhluk sialan itu, tetapi dia baru melakukannya setelah melukainya secara fatal. Makhluk itu mengatakan bahwa ia hanya ingin menyebarkan benihnya. Jadi Belle akhirnya membawa satu benih bersamanya, serta sepotong daging bunga itu. Dalam perjalanan pulang, Belle melempar benih itu ke sungai, berharap suatu hari nanti keturunannya mungkin bisa meneror seluruh desa juga. Sesampainya di rumah, Belle memasak hidangan untuk dirinya dan gurunya Cian. Setelah itu, dia bertanya-tanya mengapa Cian tidak pergi sendiri. Tetapi dia hanya menepisnya dengan mengatakan bahwa itu bukan perannya sebagai seorang Enola, seorang instruktur. Mereka membahas tentang melanjutkan perjalanan mereka, karena Belle khawatir akan ditangkap oleh pasukan kehampaan yang tak terpuaskan. Dia bertanya apakah mereka akan pernah bertemu seseorang sepertinya, tetapi Cian menepis gagasan itu karena dia belum pernah melihat atau mendengar ada makhluk lain sejenisnya. Jadi dia memintanya untuk melakukan perjalanan ke Park City dan menjalani ujian untuk menjadi seorang pengembara sendiri. Malam itu, pedangnya, Runding, mulai bersinar. Ketika dia menggenggamnya, dia diperlihatkan sebuah visi tentang dirinya saat masih kecil, dikelilingi oleh orang-orang yang jijik dengan penampilannya. Dia berlari menuju sebuah kastil, di mana dia menemukan pedang itu dirantai di dalam sebuah gudang. Ketika dia menyentuhnya, rantai itu menghilang saat pedang bersinar merah. Saat dia keluar, seorang penjaga menyerangnya, dan dia bertahan ketika pedang itu berbicara kepadanya. Penjaga kedua menyadari bahwa dia melakukan semuanya demi pedang itu. Kemudian dia dikurung di sebuah ruangan bersama pedang tersebut. Lalu dia terbangun kembali di kamarnya, di atas tempat tidur bersama pedang itu, dan berkata bahwa dia senang pedang itu mengerti. Keesokan paginya, dia memberitahu Cian bahwa dia akan menjalani ujian dan menjadi seorang pengembara. Di luar, mereka bersiap untuk pelajaran terakhirnya. Cian mengungkapkan bahwa para pengembara membawa kutukan, dan kutukannya membuatnya tidak mampu bertarung kecuali jika dia sedang mengajari seseorang. Rupanya, dia akan meneruskan kutukan itu melalui darah. Jadi mereka berdua melukai diri sendiri dan menekan luka mereka satu sama lain. Wajah Cian menjadi kabur, dan ingatan Belle tentangnya mulai memudar. Dia menjelaskan bahwa inilah yang memang seharusnya terjadi, dan siapapun yang mempertanyakan proses rumit ini adalah orang bodoh. Meskipun Belle akan melupakan segalanya tentangnya dan tidak memiliki ingatan tentang waktu yang mereka habiskan bersama, satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah pelajaran yang telah diajarkan oleh Cian, yang entah bagaimana akan dia ingat, tapi juga tidak ingat. Dan siapa peduli jika semua ini masuk akal atau tidak? Itu tidak perlu. Sekarang, satu-satunya yang harus dia lakukan adalah membunuhnya, agar warisannya tetap hidup. Meskipun dengan membunuhnya, dia sebenarnya justru menghapus warisan itu. Kemudian, di suatu tempat di hutan berbatu yang bercahaya,
Belle bertanya-tanya apakah dia dilahirkan dari semacam telur batu dan menatap langit untuk melihat dunia lain. Mungkin dia bahkan bukan berasal dari planet ini. Saat dia berbaring untuk beristirahat, seorang pengamat yang duduk di atas pohon merasa puas karena akhirnya menemukan gadis nalar. Liontin di lehernya menyala saat dia terbangun. Seekor kelinci muncul dan menarik lengan bajunya. Dia menawarkannya sedikit minumannya, meskipun kelinci itu tampaknya tidak tertarik. Tidak terlalu memikirkannya, Belle memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Park City. Saat dia tiba, para penduduk berbisik-bisik tentang penampilannya saat dia berjalan menuju kedai minuman. Pemilik kedai memberikan ceramah tentang bagaimana sistem di kota ini bekerja, bagaimana kota ini terbagi menjadi dua kelas, baik dan jahat. Tiba-tiba, Belle diserang oleh ingatan tentang Cian, meskipun dia tidak benar-benar bisa mengingatnya. Terjadi keributan, dan Belle berbalik untuk melihat makhluk kelinci anak itu dikelilingi oleh para berandalan yang tampaknya berasal dari kelas jahat, berniat menghabisinya. Belle menghunus pedangnya, tetapi saat dia hendak menyerang, sesuatu menahannya dan dia malah menghancurkan pedang anak-anak lelaki itu daripada mengenai mereka. Ketika semua pedang mereka hancur berkeping-keping dan anak-anak lelaki itu melarikan diri, pemilik kedai menyuruhnya segera pergi karena para pria baik-baik akan segera datang untuk menangkapnya. Dia menyebutkan sesuatu tentang pedang yang tidak bisa tumbuh lagi setelah patah dengan cara seperti itu, mengisyaratkan semacam sifat atau konsep bahwa logam itu hidup dalam beberapa cara. Belle tidak berhasil menghindari aparat penegak hukum. Dia diangkut ke penjara bawah tanah sampai mereka bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia pernah menghabiskan waktu di penjara saat masih kecil, dia tidak terlalu terpengaruh olehnya. Meskipun dia bahkan tidak bisa mengingat masa kecilnya, dia menyadari bahwa ketidakmampuannya untuk menebas apapun pasti adalah kutukannya, dan dia ingat bahwa dia tidak bisa mengingat Cian. Belle memutuskan untuk mendobrak pintu dan meminta pria yang menangkapnya untuk membawa penjaga yang menangkapnya saat masih kecil. Di kedai, sosok berjubah muncul di ambang pintu. Pemilik kedai terkejut dan menyebut mereka sebagai Adonis. Tampaknya mereka seharusnya tidak berada di luar, atau semacamnya. Perhatian mereka tertuju pada pedang yang patah. Jadi pemilik kedai memberitahu bahwa beberapa anak lelaki itu sedang menginap di lantai atas. Di luar, pasukan kehampaan yang tak terpuaskan berjalan santai melalui jalanan. Mereka adalah zombie, hanya zombie. Pemilik kedai menyebutkan sesuatu tentang menambah jumlah mereka. Penjaga, Gav, menghadiahkan Belle sebuah rumah mewah atau semacamnya dan memberinya tanda pengenal karena membawa pedang tanpa itu membuatnya dipenjara. Awalnya dia menolak karena ingin menjadi seorang pengembara, tetapi Gav memberitahunya bahwa dia harus melayani raja terlebih dahulu. Belle mengatakan bahwa kutukannya menyebabkan masalah dalam kemampuannya, tetapi akhirnya dia menerima tawaran itu. Entah bagaimana, anak kelinci itu berhasil masuk dan Gav tidak terkejut, bahkan menganggapnya sebagai pertanda baik. Kemudian, Belle mandi dan memutuskan untuk membiarkan kelinci itu bergabung dengannya. Sama sekali tidak aneh, dan dia berasumsi bahwa kelinci itu bisu. Keesokan harinya, Gav membawanya untuk bertemu dengan raja. Dan sebuah suara tanpa tubuh memberitahu Belle bahwa dia harus menghibur Tuhan untuk menyelesaikan upacara kontrak. Raja menjalankan kehendak Tuhan. Jadi, takhta itu adalah pedang kanker yang terus tumbuh dan juga merupakan sebuah pohon. Suara itu memberitahunya bahwa Raja Pendeta berada di dalam, dan ternyata merekalah suara tanpa tubuh itu. Mereka memiliki kepala lain di dada mereka karena suatu alasan. Gav mendesaknya untuk membungkuk, tetapi sebelum dia melakukannya, dia menghunus pedangnya dan mengeluh karena pohon itu tidak melihatnya. Sang raja bertanya, mengapa dia ingin menyelesaikan ujian, dan dia mengakui bahwa dia ingin mengetahui asal-usulnya. Raja menerima alasan itu dan memberitahunya bahwa dia memiliki satu lawan yang harus dikalahkan, penjaga yang pedangnya dia patahkan saat masih kecil. Shan ternyata masih hidup. Dia meminta seorang wanita untuk memperbaiki pedangnya karena Belle telah menghancurkannya. Mereka berbicara tentang beberapa hal, gadis nalar dan pasukan kehampaan yang tak terpuaskan. Sementara itu, Belle menghadapi sang penjaga. Ternyata, benih dari pedangnya telah menumbuhkan pedang barunya. Detailnya sangat kabur dan tidak pernah dijelaskan. Dia khawatir tidak bisa menyerangnya karena kutukannya, dan ternyata dia benar. Semacam itu, dia berhasil mengenainya tanpa melukainya. Sebaliknya, Belle melucutinya, dan karena tidak ada pilihan lain, dia menghancurkan pedangnya, membuatnya marah selama 2 detik.
Kerumunan menolaknya, tetapi dia tetap lulus ujian. Sang raja menyuruhnya untuk mengamati kutukannya agar bisa menerima berkah. Suara tanpa tubuh itu memberitahunya bahwa menghancurkan pedang menghentikan pertumbuhannya, tetapi dia sudah tahu itu. Qian meminta audiensi dengan sang raja, yang ternyata adalah kakak laki-lakinya. Makhluk kelinci anak itu berubah menjadi kelinci humanoid saat Belle tidur dalam monolog. Di kedai, anak-anak lelaki yang menyerang kelinci itu berbicara tentang menggunakan abu suci yang diberikan oleh Adonis untuk memperbaiki pedang mereka. Salah satu dari mereka mencuri arloji saku milik kelinci itu untuk memancingnya keluar, yang ternyata lebih efektif dari yang diharapkan, karena kelinci itu langsung berteleportasi ke kamar mereka. Ia menggunakan semacam sihir untuk memberi mereka ilusi seolah-olah sedang terbakar hidup-hidup. Gav memberitahu Belle bahwa anak-anak jahat itu berencana menyerbu bagian kota tempat orang tua angkatnya tinggal. Dia tidak diizinkan bergabung dengan para penjaga untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia tetap pergi. Dia tidak menemukan siapapun di sana dan mengejar mereka keluar kota, di mana dia menebas para bandit saat pemimpin mereka melarikan diri. Ketika dia pergi untuk membebaskan para penduduk dari kandang mereka, dia menemukan bahwa pedangnya dengan mudah menebas jeruji. Orang tua angkatnya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka, dan dia mengetahui bahwa mereka kini memiliki seorang putri kandung. Awalnya dia merasa iri, tetapi perasaan itu segera lenyap saat dia mengetahui bahwa nama anak itu adalah Belen, atau saudari Belle. Belle memberitahu mereka bahwa dia berniat menjadi seorang pengembara, jadi dia tidak bisa tinggal bersama mereka dan berangkat. Kembali ke kota, dia menyadari bahwa liontinnya hilang, tetapi segera menyimpulkan bahwa dia tidak akan pernah menemukannya dan melanjutkan seolah tidak ada yang terjadi. Ternyata salah satu bandit mencurinya, dan tiba-tiba kelinci itu muncul dan menawarkan untuk menukarnya dengan arloji sakunya. Dia berteleportasi ke Belle dan bertanya apakah dia kehilangan sesuatu. Jadi dia berbohong dan mengatakan tidak. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kitty the All dan sudah tahu namanya. Dia berterima kasih padanya karena telah merawat Kitty the Nothing dan memberikan jawaban samar saat Belle bertanya apakah mereka berhubungan, lalu membawanya ke bar para pengembara. Di dalam, dia memintanya untuk mendengarkan lagu yang dia pesan, tetapi Belle bingung. Mengapa wanita itu menyanyi jika mereka tidak sedang menanam tanaman atau membangun sesuatu? Karena itu normal dan tidak perlu penjelasan. Tampaknya wanita itu menyanyikan namanya, dan Belle menyadari bahwa orang tuanya mengetahui lagu itu dan bahwa dia akan berakhir di tempat itu suatu hari nanti, dalam keadaan seperti ini. Kelinci itu menghilang, meninggalkan liontin di tempatnya, dan Belle pun hancur secara emosional. Keesokan harinya, dia mengunjungi raja, yang membayarnya atas jasanya dengan menimbang pedangnya di atas timbangan. Tentu saja, Belle dan Gav berbincang sambil berjalan. Dia memberitahunya bahwa Solis Papan atas lainnya adalah seorang putri duyung, Tiziano, yang mengubah jenis kelaminnya, dan Adonis. Begitu namanya disebut, Belle menoleh dan melihat Adonis sedang dipukul tepat di wajahnya. Saat Belle menunggu misi atau tugas berikutnya, dia menemukan lebih banyak abominasi, tumbuhan hewan, dan mengingat pertemuannya dengan Adonis. Ternyata dia mencuri pedang milik orang yang sudah mati dan menolak memberikannya kepada keluarga yang berhak, yang menyebabkan dia diserang oleh para penjaga. Menurut Gav, Adonis tidak menumbuhkan pedangnya sendiri dan hanya menggunakan pedang para solis yang telah meninggal. Suatu hari, Belle pergi memberi makan tanaman gremlin kecilnya dan menemukan Adonis, salah satu dari 4 solis teratas, sedang dipukuli lagi. Dia melihat tanaman kecilnya tergeletak mati di jalanan dan langsung murka. Dia menghunus pedangnya yang tumpul dan menghancurkan pedang para calon solis sambil melontarkan kutukan kepada mereka. Belle membantu Adonis kembali ke tempatnya, di mana dia menemukan tanaman gagak mati, pertanda bahwa dia baru saja menerima kabar tentang anggota keluarganya yang meninggal. Dia menawarkan bantuan, tetapi Adonis mengatakan bahwa dia harus pergi dan melihat apakah dia terpilih untuk sebuah tugas. Adonis mengatakan sesuatu tentang bambu yang ternyata adalah anjingnya yang rusak parah. Makhluk itu menelan Belle bulat-bulat dan ternyata ada seluruh ruangan di dalamnya, seperti mimpi buruk Tardis hidup yang kecil. Setelah mereka semua berada di dalam, bambu menuju istana dengan mereka di belakangnya. Adonis mengungkapkan koleksi pedang curiannya serta mantranya, sebuah tanda tanya, yang dituliskan setelah mantra pemilik sebelumnya. Itu juga berfungsi sebagai julukannya yang keren, The Question. Belle mencoba melihat pedangnya, tetapi dia menghentikannya, yang entah bagaimana mengonfirmasi kecurigaannya bahwa Adonis tidak bisa menumbuhkan pedang sendiri.
Bambu tiba di istana tepat saat raja menyelesaikan pidatonya. Tidjano disebutkan, dan Adonis mengungkapkan bahwa mereka telah beralih ke sisi gelap dan bergabung dengan kelompok pemberontak, yang merupakan kelompok berandalan yang Bel temui saat pertama kali tiba di Park City. Sang raja mengumumkan nama mereka di antara banyak lainnya. Keduanya direkrut ke dalam pasukan yang sama, dan mereka menjalani pelatihan sebagai persiapan untuk serangan terhadap markas kelompok pemberontak di Katakomba. Tim pembuka akan menjadi yang pertama memasuki tempat itu, sementara Bel dan Adonis akan menyusul kemudian. Malam itu, Cian bertemu dengan bocah kelinci, Kitty the Owl. Kelinci itu mengancam akan membunuh Bel jika dia melakukan sesuatu di luar parameter yang tidak jelas. Keesokan harinya, Bel, Adonis, dan rekan-rekan prajurit mereka berangkat ke medan pertempuran. Saat mereka tiba, mereka mengetahui bahwa tim pembuka gagal total dalam tugasnya. Jadi mereka segera bersiap untuk melancarkan serangan. Di dalam gua, para penyihir memasang segel pelindung, dan pasukan terdepan berhadapan dengan makhluk laba-laba raksasa. Setelah mengalahkannya, mereka dengan cepat diserbu oleh kawanan laba-laba kecil yang tersembunyi di dalam bangkai makhluk itu. Ini jebakan. Adonis melihat sosok misterius sebelum makhluk itu menghilang ke dalam tanah, mengambil alih segel pelindung air mereka. Sebuah pedang menembus permukaan lantai gua dan menciptakan kekacauan di antara para solis. Yang lain panik dan mundur, sementara Bel terpisah dari kelompoknya. Saat menyusuri terowongan, dia bertemu Benedictine, yang ketakutan ketika Bel tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa peringatan. Benedictine memarahinya karena tidak membantu Gordon, pacarnya, yang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Namun dia bukan dirinya yang dulu, dia sudah mati dan bangkit kembali. Otak banteng itu mengayunkan kapaknya dan Benedictine kehilangan kendali. Bel mencoba membantu, tetapi malah disergap oleh Gordon. Dia berbalik dan menyerang. Yang mengejutkannya, pedangnya mampu menebas makhluk itu. Saat dia menoleh, dia menemukan Kitty, si kelinci, yang entah bagaimana kebetulan ada di sana. Benedictine panik dan mengayunkan pedangnya ke arah Bel saat dia mencoba menghentikannya, hanya untuk melihat pedangnya patah ketika bertemu dengan pedang Bel. Kitty menjelaskan bahwa Putri Duyung pada dasarnya adalah parasit emosional yang mencerminkan sifat orang lain, menjadikannya bagian dari kepribadian mereka sepenuhnya. Jadi, sekarang setelah Gordon tiada, Benedictine kehilangan arah dan mulai menyerap kondisi mental Bel. Teriakan terdengar dari belakang saat Guinness dan pengurus pasukan mereka lari dari sesuatu. Mereka berkumpul kembali dengan yang lain setelah menenangkan diri dan bersiap untuk berangkat. Tetapi Benedictine tiba-tiba mendengar sesuatu. Mereka tiba di sebuah pintu rahasia yang entah bagaimana bisa dibuka oleh Benedictine hanya dengan mendengar suara tertentu. Saat Bel mendengar suara Adonis, dia langsung berlari menyusuri lorong dan menemukan seorang solis mati serta Adonis yang keluar dari pintu lain secara acak. Dia memberitahu mereka bahwa ada danau di depan, dengan semacam pertunjukan yang akan segera terjadi. Adonis mengatakan bahwa dia telah bekerja sama dengan konduktor kelompok pemberontak. Baik mereka maupun para solis elit memiliki musuh yang sama, yaitu Tidjano. Jadi mereka menuju ke danau dan menemukan sebuah struktur di tengahnya dengan sebuah jembatan yang menghubungkan ke sana. Tidjano duduk di atasnya, membangkitkan orang mati dari dasar danau dan mengatur pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Namun saat Tidjano melihat mereka mengintai, dia langsung mengirimkan zombie untuk menyerang mereka. Saat mereka berbalik untuk lari, seorang anak serangga kecil muncul dan menyuruh mereka mengikutinya sebelum menghilang begitu saja. Saat mereka berlari, Adonis meminta bambu yang entah bagaimana bisa muncul dari ketiadaan untuk memuntahkan pedang untuknya. Namun, pedang-pedang itu patah setelah sekali pakai, yang menjelaskan mengapa dia mengoleksi begitu banyak pedang tetapi sama sekali tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Mereka mencapai pintu rahasia lain yang langsung dipasangi jebakan oleh Kitty setelah mereka masuk. Ternyata anak serangga itu adalah konduktor kelompok pemberontak, orang yang sama yang pernah menculik orang tua Bel. Dia menceritakan bagaimana Tidjano mendekati mereka untuk menjalin aliansi melawan para solis elit. Tampaknya, saat Tidjano melihat Adonis, dia langsung kehilangan kendali karena dia pernah menyampaikan kabar buruk yang mengerikan kepada mereka di masa lalu. Anak serangga itu mengusulkan agar mereka bekerja sama melawan Tidjano. Setelah beberapa perdebatan, mereka pun setuju. Anak serangga itu mengambil peran sebagai konduktor dan menunjuk Kitty sebagai pihak netral untuk menjadi direktur. Mereka akhirnya mengembalikan arloji saku miliknya sebagai insentif. Dia kemudian beralih ke Guinness untuk mengambil peran sebagai libretto dalam merancang strategi mereka.
Pendeta pengurus pasukan itu mengatakan bahwa dia adalah seorang pianistus dan tidak bisa menggunakan pedang karena topeng serta rantai yang membelenggunya, atau sesuatu seperti itu. Seorang pria kucing mendekati Adonis dan bertanya tentang tangannya, hanya untuk diabaikan, begitu saja. Bel bertanya-tanya bagaimana mereka saling mengenal. Ternyata dia adalah ayah Adonis dan klan mereka sebenarnya tidak berpihak pada siapapun, baik pada kebaikan maupun kejahatan. Sang konduktor menyiapkan formasi saat musuh mulai memasuki ruangan melalui celah-celah. Guinness, sang libretto, menyusun rencana, dan mereka memutuskan untuk bertahan di jembatan dengan memasang penghalang di kedua sisi. Namun, karena keberadaan makhluk air zombie, mereka dengan mudah menyelinap di bawah penghalang. Untungnya, mereka sudah merencanakan hal ini dan telah menyiapkan jebakan. Namun, pasukan Tiziano tidak berhenti. Itu sama sekali tidak cukup. Adonis kehilangan sarung tangannya saat bertarung, dan Bel melihat pedang yang digunakannya mulai layu, yang menjelaskan alasan dia selalu memakai sarung tangan. Benediktin menerjang untuk menyelamatkan salah satu anggota kelompok pemberontak, hanya untuk terkena tebasan di matanya. Bel langsung mengamuk, menebas banyak zombie dalam kemarahan. Menggunakan kekuatan parasit putri duyungnya, suara Benediktin menjadi lebih dalam, dan mereka secara ajaib berganti jenis kelamin, mengambil bentuk yang lebih maskulin. Bel teringat pernah mendengar tentang perubahan ini, yang terjadi karena memilih untuk menjadi refleksi dari apa yang ada dalam pikiran mereka. Guinness mengusulkan untuk memancing Tiziano keluar dengan tipuan, dan sang konduktor setuju. Mereka mulai memutus sumber air di dalam gua untuk menghentikan sumber kekuatan Tiziano. Atau apakah itu sebenarnya kolam pemanggilan zombie? Bel bertanya-tanya bagaimana ayah Adonis bisa begitu mengenal gua ini. Tetapi dia mengabaikannya dengan penjelasan samar, menyebutkan penglihatan spiritual yang memungkinkan seseorang melihat dengan jelas ke dalam kegelapan, atau beberapa alasan aneh lainnya yang sebenarnya bisa dijelaskan lebih mudah dengan mengatakan bahwa dia bisa melihat dalam gelap. Adonis memberitahu Bel bahwa mereka menuju ke Taman Kematian, atau yang dikenal sebagai Celestial Cemetery. Saat mereka tiba, mereka berhenti tepat di luar struktur di tengah area itu, dan Kitty mulai memasang segel di sekitarnya. Sang pianistus memprotes. Mereka berada di pemakaman. Kenapa sialnya mereka memilih tempat ini untuk pertempuran terakhir melawan zombie? Tidak ada yang menjawab. Semua hanya menatap dalam diam. Gerombolan mayat hidup tiba, dan segel pelindung tampaknya tidak cukup kuat untuk menahan mereka. Guinness dan sang konduktor berdiskusi tanpa benar-benar mengatakan banyak hal sebelum akhirnya mereka mundur ke arah struktur utama. Tiziano muncul dari dalam tanah dan menebas salah satu kaki sang konduktor. Bel dan Adonis bergegas menangkapnya sebelum Kitty meledakkan jebakan mereka, membakar seluruh ruangan dengan api. Beberapa saat kemudian, 3 zombie raksasa yang dipenuhi darah muncul. Mereka melepaskan darah untuk menciptakan kolam pemanggilan zombie, sementara yang lain bersiap untuk bertarung. Tiziano menyerang sang konduktor, sekaligus menebas lengan Guinness dalam prosesnya. Pendeta pianistus mencoba melindunginya, tetapi malah tertusuk. Dia melepas topengnya dan langsung mati setelahnya, seperti yang sudah diduga. Adonis dan Tiziano saling berhadapan. Bel melihat pedang putri duyung itu mulai menyatu dengan tubuhnya. Adonis menusuk Tiziano dan mematahkan bilah pedangnya hingga ke gagang. Dia terus menancapkan pedang ke tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa memperlambat Tiziano. Tiba-tiba, dia tersapu oleh darah dan diseret ke dalam ruang liminal. Bel dan Kitty langsung mengejarnya. Tiziano melayang di dalam dimensi saku yang aneh, tertawa sementara Adonis terus menebasnya berulang kali, dengan pedangnya menelan tubuh putri duyung itu. Bel memutuskan untuk membantu dan meluncurkan pedangnya ke arah Tiziano, menghentikannya cukup lama bagi Adonis untuk menebas tengkoraknya. Namun, itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Untungnya, Bel berhasil menyusul pedangnya dan menghancurkan pedang Tiziano, akhirnya mengakhiri pertempuran brutal itu.